Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Ojo di channel Ungu Store. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, sejauh mana kalian sudah menyiapkannya? Mulai dari baju baru, sandal baru, bahkan pacar baru. Tetapi kalian harus punyai TV baru juga. Nah, TV ini bisa kalian pamerin ke tetangga ataupun ke saudara kalian, biar dikira kalian sudah sukses dan tentu dikira TV ini harganya mahal. Tetapi di video kali ini kita akan mereview TV dari Kuka, ya ini jenisnya adalah Google TV yang harganya cukup terjangkau. Karena untuk harganya sendiri ini range di harga 2 jutaan, bahkan ada yang menjual di bawah 2 jutaan. Ini adalah Google TV dari Kuka dengan model 32Z72 dengan ukuran layar 32 inch, yang mana ini bisa menjadi referensi kalian ataupun untuk kalian yang mau membeli televisi, kalian bisa melihat review ini dulu. Untuk review TV dari video sebelumnya sampai saat ini, memang saya sendiri sering mereview TV dari brand Kuka karena dari segi harganya yang cukup murah, dan untuk segi kualitasnya juga kalau dibandingkan dengan kompetitor lain juga bisa dikatakan masih bisa bersaing. Dan juga salah satunya adalah fitur-fitur yang ditawarkan dari TV Kuka. Dan tentu kalau kita bicara soal brand Kuka, pasti yang ada di ingatan kita pasti iya brand televisi. Berbeda dengan brand seperti Xiaomi ataupun Realme, Samsung dan lain sebagainya. Kalau kita bicara Realme atau Xiaomi, pasti ya di benak kita adalah smartphone yang harganya murah, walaupun Xiaomi dan Realme juga memproduksi TV. Serta untuk TV Kuka ini di bawah PT Skyworth Indonesia memiliki market share TV yang cukup tinggi di Indonesia. Jadi untuk brand Kuka ini TV yang harganya merakyat. Sebelumnya juga ada beberapa pertanyaan dari penonton, apa sih perbedaan dari Smart TV ataupun Android TV? Nah, untuk pertanyaan ini memang sudah pernah saya jawab kalau Android TV itu menggunakan sistem operasi Android, tapi kalau Smart TV itu tidak menggunakan OS Android atau menggunakan OS yang didevelop oleh TV itu sendiri. Jadi kita nggak bingung waktu kita mengoperasikan Android TV ataupun Google TV, karena untuk UI-nya sendiri ini hampir mirip dengan smartphone yang kita pakai sehari-hari. Tentunya baik Smart TV, Android TV ataupun Google TV masing-masing mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas untuk kekurangan ataupun kelebihan sistem operasi tersebut, melainkan kita akan mereview saja. Nah, untuk kekurangan atau kelebihannya kita akan bahas di next video. Kali ini kita akan review TV Kuka 32Z72 yang ada di belakang saya ini. Sebelum kita bahas lebih mendalam Google TV Kuka ini, kita bahas dulu untuk paket penjualannya. Dalam paket penjualan TV Kuka ini kita dapatkan TV Kuka dengan layar 32 inch dan 2 buah kaki yang warnanya ini hitam beserta 2 buah baut untuk mengencangkannya. Juga serta dilengkapi dengan baterai A3 dan juga kabel power untuk TV-nya. Kita juga dapat remote. Nah, untuk remote-nya sendiri ini cukup kecil dan terdiri dari 16 tombol. Dan untuk bentuk dari remote-nya sendiri ini cukup compact. Jadi untuk orang tua ini lebih memudahkan untuk penggunaannya. Serta untuk di dalam remote-nya sendiri ini terdapat tombol shortcut yang mana ini cukup membantu sekali. Di antaranya ada Netflix, ada YouTube, ada Prime Video. Yang terakhir ada shortcut Daily Queue, di mana kita bisa custom sendiri untuk shortcutnya. Dan untuk di bagian bawah remote ada icon yang cukup unik, di mana untuk remote TV Kuka ini materialnya sendiri ini sudah terlapisi antibakterial, jadi lebih aman waktu kita gunakan. Dan untuk garansinya sendiri TV Kuka yang ada di belakang saya ini seperti TV Kuka yang lainnya, untuk garansi panelnya ini 3 tahun dan untuk garansi spare part ataupun mesin dan juga remote-nya ini 1 tahun. Jadi ketika ada kerusakan kita bisa klaim ke Kukanya. Serta untuk dari segi desain TV Kuka 32Z72 ini sangat modern dan juga elegan. Bezel sangat tipis karena dia sudah
sudah mengusung teknologi boneless screen 4.0 dengan 97 ultra high screen body ratio. Yang kelihatan agak sedikit tebal adalah bezel di bagian bawah, karena untuk bezel di bagian bawah sendiri ini ada tulisan brandnya yaitu Kuka. Namun untuk tulisan brand Kuka ini tidak ada lampunya. Kita juga pernah menemui di TV Kuka yang 50 inch atau 40 inch yang pernah kami review, untuk tulisan Kuka ini ada lampunya. Namun di TV Kuka yang satu ini tidak ada lampunya. Dan untuk materialnya sendiri ini cukup bagus, karena TV di range harga 2 jutaan, material yang dipakai ini tidak menggunakan plastik, melainkan sudah menggunakan material aluminium. Dan tentu karena menggunakan aluminium ini terlihat lebih kokoh dan juga lebih premium dan menarik. Dan untuk warnanya sendiri TV Kuka yang ada di belakang saya ini menggunakan warna metal black. Serta untuk di bagian belakang TV ini terdapat 4 buah lubang briket, dimana kita bisa tempelkan di dinding. Karena untuk ukuran TV Kuka ini hanya 32 inch, jadi tentu tidak memerlukan space yang luas. Misalkan kita taruh di ruang tamu juga masih bisa, kita taruh di kamar juga masih muat. Ya memang untuk TV dengan ukuran 32 inch ini saya rasa tidak terlalu kebesaran ataupun tidak terlalu kekecilan. Jadi untuk 32 inch ini saya rasa cukup pas. Dan untuk portnya sendiri ini cukup lengkap, karena ada konektor AV, ada port antena, ada 2 USB Type A, 2 port HDMI, 1 port Ethernet, 1 port optical audio. Yang letaknya ini tersusun dari atas ke bawah, dan untuk letaknya sendiri ini di bagian samping, yang mana ini memudahkan kita jika kita menambahkan perangkat tambahan. Misalkan kita tambahkan PC, kita koneksikan laptop, ataupun kita koneksikan ke konsol, jadi lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi dasar dari TV Kuka 32Z72, dimana untuk spesifikasinya ini untuk layarnya sendiri berukuran 32 inch dengan resolusi HD 1366x768, menggunakan panel hard panel, dan untuk refresh rate-nya 60 Hz. Grafik prosesornya ini menggunakan Mali 470MP, dimana sudah mendukung HDR10, dan juga kita bisa mengatur hingga 7 mode tampilan menggunakan Direct LED, built-in TV digital atau DVB-T2. Dan untuk OS-nya sendiri ini sudah menggunakan OS Android 11, dan untuk RAM-nya sendiri ini 1,5 GB, sudah support dengan Google Assistant. CPU-nya ini quad-core dan juga sudah memiliki fitur Chromecast built-in. Storage ini menggunakan eMMC 8 GB, dan untuk konektivitasnya ini sudah menggunakan Wi-Fi 2,4 dan juga 5 GHz. Untuk OS-nya sendiri ini sudah menggunakan OS dari Google dengan OS Android 11, yang mana ini sudah support dengan berbagai fitur yang ada di Play Store. Dan juga TV Kuka ini sudah support dengan Google Assistant, yang kita bisa pairing dulu lewat pengaturan. Setelah terkoneksi, tinggal kita klik icon Google Assistant-nya. Oke Google, buka YouTube. Untuk layarnya sudah menggunakan hard panel dengan resolusi 1366x768, mendukung dengan HDR10, yang mana layar ini sangat nyaman dibuat untuk menonton, terutama film-film yang sudah mendukung dengan HDR10. Gambar yang ditampilkan ini cukup jernih, warnanya juga cukup bagus, apalagi sudah didukung dengan flicker free yang membuat kita akan nyaman buat nonton, gak ada pantulan-pantulan cahaya lampu di layar. Nah, untuk view angle-nya sendiri ini saya rasa cukup luas di TV Kuka ini, baik kita lihat dari depan ataupun dari samping, warna yang dihasilkan juga masih terlihat tajam. Kuka ini juga cukup concern buat melindungi mata pengguna dengan fitur low blue light, yang mana blue light ini adalah cahaya yang dihasilkan oleh layar gadget kita seperti handphone, laptop, termasuk televisi juga, yang lama-kelamaan bisa memberikan efek negatif pada mata kita. Selanjutnya ada game mode. Buat yang masih suka ngegame ataupun mau sekedar nyediain game digital atau ngegame bareng sama anak, di Smart TV ini juga ada mode game, dimana mode game ini dirancang untuk mengurangi input lag dan juga memproses gambar lebih cepat, jadi gamenya lebih lancar. Untuk kualitas audio dari TV Kuka ini sudah cukup bagus di range harga 2 jutaan, karena untuk audionya ini sudah menggunakan audio Dolby DTS, dan tentu untuk audionya sendiri ini letaknya di bagian bawah kanan dan juga kiri ada 2, dan untuk kekuatannya ini 10 watt, dan ini adalah hasil dari kualitas audio TV Kuka 32Z72.
Fitur selanjutnya di Google TV Kuka ini juga sudah support dengan Chromecast. Jadi kita bisa memindahkan layar handphone kita saat menonton video ke Google TV Kuka dengan mudah dan juga cepat. Dan fitur selanjutnya adalah seperti di TV pada umumnya, TV Kuka 32 ini sudah mendukung dengan siaran TV digital atau DVB-T2, standar TV digital untuk saat ini di Indonesia. Tentu kita tidak usah menggunakan STP lagi karena di TV-nya ini sudah support dengan TV digital. Memang untuk TV yang range harganya di kisaran 2 jutaan menurut saya ini masih sangat affordable, apalagi didukung dengan fitur-fitur yang banyak ditawarkan oleh TV Kuka ini. Di antaranya sudah saya sebutkan tadi, ada low blue light, ada juga free flicker, dan remote-nya ini sudah menggunakan antibakterial. Saya rasa di TV yang harganya 2 juta ini kita tidak pernah jumpai di brand-brand atau di kompetitor yang lainnya, hanya di Kuka. Dan menurut saya TV Kuka ini masih yang terbaik sebelum ada brand yang masuk. Oke, sekian review kali ini Google TV dari Kuka dengan harga yang cukup terjangkau. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar, dan untuk link pembelinya sudah ada di deskripsi video. Dan sekian kali ini, saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.